Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut sudah terhubung dengan Ketua Tim Geofisika Potensial BMKG, Dr. Muhammad Sirojudin MSI. Baik, selamat siang Pak Sirojudin. Bagaimana terkait dengan siang, Baik, bagaimana Pak terkait dengan tanggapan BMKG terkait dengan ledakan di Cirebon? Apakah ada indikasi bahwa ledakan ini berasal dari fenomena alam seperti erupsi bawah tanah ataupun juga gas alam? Oke, ya terima kasih. Ya sepertinya bisa kita pastikan bahwasanya bersumbernya itu dari luar ya. Kenapa dari luar angkasa ataupun bukan dari dalam bumi? Karena ketika bersumber dari dalam bumi biasanya itu sensor itu yang merekod bukan hanya satu. Karena di Cirebon kebetulan ada tiga sensor, dan itu yang merekod dengan jelas itu kan cuma di ACJMI, di Astana Pura Cirebon. Sementara di tempat pembuaran Cirebon tidak merekod. Seperti itu. Oke, jadi apakah ledakan itu bersumber dari permukaan bumi atau dari atmosfer, Pak? Ya, untuk sumber ledakan bisa dari atmosfer ya, karena tadi seperti disampaikan juga oleh Prof. Thomas ya, bahwasanya ketika meteor itu masuk ke permukaan atmosfer, itu kan bisa juga menimbulkan ledakan ya, sehingga bunyi ledakan itu bersumber dari atmosfer atau bukan di dalam bumi seperti itu. Jadi selaras. Oke, jadi apakah ledakan ini memiliki dampak terhadap kondisi cuaca ataupun juga lingkungan di wilayah sekitarnya? Oke, kalau terkait cuaca dan sebagainya tentunya tidak ya, karena dia sifatnya kan hanya sekali ya, melintas saja, tidak menyebabkan cuaca ekstrim dan sebagainya. Jadi aman untuk terkait cuaca. Oke, jadi artinya tidak menimbulkan dampak yang signifikan begitu ya? Betul. Lantas, betul. Apakah fenomena seperti ini menimbulkan resiko berulang atau nantinya ada perlu tindakan pencegahan bagi masyarakat setempat? Seperti apa Pak Sirojudin? Ya, karena ini lebih ke arah ini ya, cuaca antariksa ya, ataupun yang kawasan atau toksinya itu ada di BRIN, di Pak Thomas ya, mungkin dan juga ini bukan sesuatu yang istilahnya dapat kita kendalikan seperti cuaca dan sebagainya seperti itu ya. Istilahnya masyarakat ya tetap waspada dan berhati-hati saja ketika mengalami atau mendapatkan fenomena seperti meteor jatuh dan seperti itu. Oke. Dan bisa Anda jelaskan terkait dengan change atau kemungkinan terkait dengan meteor jatuh ini sepertinya atau berapa kali kemungkinan akan terjadi dan biasanya didorong dengan aktivitas apa yang kemudian membuat meteor ini melintas bumi ataupun jatuh di bumi, seperti apa Pak Sirojudin? Oke, izin terkait fenomena ataupun tupoksinya ya, sebenarnya bukan di BMKG ya, Mbak ya. Jadi lebih ke arah tupoksi di BRIN atau dulu 8 ya, yang terkait cuaca antariksa atau meteorit untuk memonitor secara langsung. Jadi kalau di BMKG itu lebih karena misalkan cuaca pada umumnya, misalkan hujan dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih atas informasinya Bapak Sirojudin, Ketua Tim Geofisika Potensial DST BMKG. Dan selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih.